Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi dengan antara manusia dan juga dengan seperangkat kelembagaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Sistem ini berkaitan dengan bagaimana manusia berhubungan satu sama lain dalam hal ekonomi, seperti memproduksi barang dan jasa, memperoleh pendapatan, serta menggunakan sumber daya yang ada di sekitar kita. Dalam sistem ekonomi, terdapat beberapa jenis sistem yang digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia, misalnya saja kapitalisme, sosialisme, atau campuran dari keduanya. Setiap sistem memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri, namun pada intinya, tujuan dari sistem ekonomi adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan melalui distribusi sumber daya yang adil dan efisien. Lalu, apa itu sistem ekonomi Islam? Sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Pertama, sistem ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-iqtisyad al-Islam. Al-iqtisyad secara bahasa berarti al-qasdu, yaitu pertengahan dan berkeadilan. Secara umum, ekonomi Islam didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara Islami yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma dan Qiyas, dan berprinsip pada nilai-nilai Islam. Kedua, definisi kapitalisme. Pertama, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang berasal dari Eropa yang kemudian berkembang ke seluruh dunia pada saat ini. Ia menggantikan sistem feodal di abad pertengahan. Kedua, kapitalisme berkaitan dengan kepemilikan faktor produksi, di mana sumber daya seyogianya dimiliki dan dikelola oleh individu masyarakat. Ketiga, mekanisme pasar adalah hal esensial dalam produksi dan distribusi. Tokoh pendiri sistem ekonomi kapitalis adalah Bapak Adam Smith dan dikembangkan oleh David Ricardo. Ketiga, sistem ekonomi sosialis merupakan bentuk resistensi dari sistem ekonomi kapitalis yang dituding sebagai penyebab tidak tercapainya kesejahteraan yang merata. Dalam sistem ekonomi sosialis, pemerintah mempunyai andil besar dalam mengatur roda perekonomian di sebuah negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan terhadap rantai perekonomian masyarakat. Tokoh pendiri sistem ekonomi sosialis diantaranya yaitu: pertama, Karl Marx; kedua, Street Simon. Apa saja karakteristik sistem ekonomi Islam? Sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Beberapa karakteristik sistem ekonomi Islam yaitu: pertama, berdasarkan al-tauhid; kedua, memiliki kaidah al-ubudiyah; ketiga, manusia sebagai hamba dan khalifah sebagai pelaku ekonomi Islam; keempat, mawarid al-tabi'i, sumber daya alam sebagai alat pembangun ekonomi; kelima, adanya nilai keseimbangan, keadilan, dan untuk mencapai ridho Allah SWT. Karakteristik sistem ekonomi kapitalis diantaranya yaitu: pertama, menggunakan sistem-sistem laissez-faire; kedua, campur tangan pemerintah dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya bagi ekonomi dan peran pemerintah terbatas; ketiga, sistem ekonomi yang umumnya berlaku di negara-negara barat sejak runtuhnya sistem feodal; keempat, mayoritas faktor produksi dikuasai oleh swasta; lima, sistem kapitalisme memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk memiliki aset atau tanah atau kepemilikan individu; keenam, pelaku ekonomi hendaknya fokus pada pemenuhan self-interest, kepentingan pribadinya, dan persaingan bebas. Karakteristik sistem ekonomi sosialis diantaranya yaitu: pertama, komitmen pada kesetaraan masyarakat; kedua, dimungkinkan untuk membentuk sistem legaliter yang berasaskan pada nilai solidaritas dan kerjasama; ketiga, mengampanyekan kepemilikan publik atau kontrol kekayaan dan sumber daya daripada kepemilikan individu; keempat, berlandaskan kepedulian. Jelaskan perbedaan sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Pertama, dari worldview ekonomi Islam. Islam sebagai pedoman hidup, percaya kepada adanya akhirat, hari pembalasan. Ekonomi kapitalis dan sosialis, sekularisme atau materialisme. Kedua, pertimbangan nilai dan moral. Ekonomi Islam, nilai Islam halal haram, etika dan moral atau akhlak. Ekonomi kapitalis dan sosialis, bebas nilai. Ketiga,
Dari segi harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan makro, ekonomi Islam, kepentingan sosial lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Ekonomi kapitalis, kepentingan dengan individu sendirinya menghasilkan kepentingan kolektif. Keempat, permasalahan ekonomi. Ekonomi Islam, perbedaan manusia tidak ditentukan oleh kekayaan, tetapi oleh ketakwaan. Maka Islam menghendaki keselarasan dengan ajaran Islam dalam mencari dan juga membelanjakan harta dan pemenuhan kebutuhan. Ekonomi kapitalis, pemenuhan keinginan yang tidak terbatas. Ekonomi sosialis, menghapuskan eksploitasi dan pemenuhan kesejahteraan ekonomi secara merata. Kelima, kepemilikan sumber daya. Ekonomi Islam, pengakuan terhadap kepemilikan individu dan kepemilikan sosial. Ekonomi kapitalis, kepemilikan individu. Ekonomi sosialis, kepemilikan atau kontrol hanya oleh kelompok atau negara. Keenam, mekanisme pasar. Ekonomi Islam, harga adalah ketetapan Allah yang mampu menggerakkan hati manusia dalam melakukan permintaan dan penawaran. Ekonomi kapitalis, hukum permintaan dan penawaran. Ekonomi sosialis, kegiatan ekonomi atau harga dikendalikan oleh pemerintah. Ketujuh, dari segi intervensi pemerintah. Ekonomi Islam, intervensi pemerintah diperlukan dalam redistribusi pendapatan zakat dan upaya mewujudkan keadilan dan kepatuhan terhadap nilai Islam dan diperlukan tatkala ada distorsi pasar. Ekonomi kapitalis, pasar bebas, tanpa intervensi pemerintah atau dengan minim intervensi. Ekonomi sosialis, intervensi penuh dari pemerintah.